Oke, silakan. Ini kelompok gabungan kelompoknya siapa saja ini? Bella, Dewi Ayu, Zulfa Izani, Halisa Asegaf, Nur Atika, sama Mia Elviana. Oke, jadi ada dari UNG sama UPS sama UMSIDA ya. Oke, silakan dibesarkan sedikit. Yang mau presentasi siapa? Saya izin menjelaskan, Bu. Oke, baik. Silakan Bella. Dibesarkan lagi, Sela. Jadi 150% mungkin. Atau 40 aja cukup. Ini Oke, cukup. 40 cukup. Ya udah, gitu aja. Oke, silakan Bella. judul yang kami ambil dampak sosial ekonomi tsunami di Kota Palu pada tahun 2018. Anggotanya itu kemudian untuk abstrak ini belum kami buat, langsung ke pendahuluan. Oke, Bel. Abstrak terakhir aja, nggak apa-apa. Silakan pendahuluan. Scroll lagi, Mbak Sela. Oke. Di sini paragraf pertama dan kedua kami masih menjelaskan tentang tsunami. Menjelaskan tentang tsunami. Kemudian paragraf 3, Mbak Sela. Kemudian di paragraf 2 tadi kami juga menjelaskan bahwa keadaan geografinya Kota Palu. Kemudian di paragraf ketiga kurang atas, Mbak Sela. Kurang atas lagi. Oke, situ. Ya. Nah, di sini kami menjelaskan bahwa terjadi gempa pada tanggal 28 September pada jam 6 pada waktu setempat. Itu gempa sebesar 7,5 magnitudo terjadi di laut dengan jarak dari pusat Kota Palu itu jaraknya, scroll ke bawah, Mbak Sela. Pokoknya terjadi gempa di dalam laut kemudian menghasilkan tsunami. Nah, dampaknya kan terjadinya itu di laut itu mengenai beberapa kota, bukan Palu aja ya. Itu kota yang kena ada Donggala, ada Sigi, ada Parigi. Kemudian dampaknya ada korban jiwa, tentu saja ada korban hilang. Kemudian kerugiannya mencapai 830 juta US dollar karena ini jurnal yang kemarin diambil jurnal internasional, jadi satuannya US dollar. Kemudian rincian dalam rupiahnya itu ada 9,4 triliun di sektor permukiman, ada 1,05 triliun di sektor infrastruktur, ada 4,22 triliun di sektor ekonomi, ada 3,37 di sektor sosial, dan 0,4 di lintas sektor. Kemudian di paragraf selanjutnya itu kami menjelaskan bahwa dengan adanya bencana yang tentunya nggak diinginkan semua orang, itu ada dampak psikologis, ada dampak sosial, dan ada dampak ekonominya.
Kemudian Oke, langsung saya komentar, mumpung ketemu. Langsung saya komentar, mumpung ketemu, agak ke atas. Lagi tadi. Yang lainnya juga diperhatikan ya. Yang masih tadi, oke, stop. No, salah. No. Masih yang paragraf yang tadi, yang dampak sosial, dampak psikologi, ekonomi, sosial. Nah, stop. Nah, sebentar, saya ambil pensil dulu. Mana ya? Ada pensil enggak di sini? Saya nggak bisa ya. Kelihatan panas saya enggak tapi? enggak, Bu. Enggak kelihatan. Oke, aku harus pakai apa ini ya biar kita. Oke, saya bacakan saja ya. Ada kalimat ini. Dan ekonomi masyarakat itu titiknya enggak ada. Oh iya. Dengan bencana. Oke. Kemudian yang kedua adalah menurut Fakih dalam Devinta itu kalau bisa jangan sumber kedua. Jadi kalau memang dalam Devinta cari Devinta aslinya. Jadi menurut Devinta, jadi yang ditulis ya. Atau dicari fakihnya ini. Kok maaf salah kok Devinta. Jadi cari di fakihnya ini. Fakih itu siapa? Cari di Devinta. Cari yang asli. Jadi langsung aja menurut fakih tahun berapa masyarakat yang mengalami perubahan oleh suatu bagian masyarakat akan berpengaruh pada perubahan bagian yang lain. Perubahan teratur akan menuju pada keseimbangan yang baru karena masyarakat merupakan sekelompok manusia dinamis, juga teratur dan harmonis. Itu ya. Jadi sumber kalau pada artikel itu sebaiknya adalah sumber utama, yaitu artikel jurnal dari jurnal, yaitu penulis utamanya, bukan dalam ya, harus dicari sumber utamanya. Gitu, Vel. Kemudian silakan dilanjut. Scroll lagi Mbak Stella di paragraf lagi. Oke. Bentar. Oke, saya komentar lagi ya. Untuk paragraf terakhir ini sebelum metode ya, teman-teman semuanya, bencana yang memberikan kerugian besar baik berupa fisik, psikologi maupun sosial ini ditimbulkan karena kurangnya pengembangan masyarakat yang memiliki kemampuan mengorganisasi, belajar, beradaptasi dalam menghadapi bencana. Maka penelitian ini dibuat untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi perilaku masyarakat mengenai dampak tsunami pasca terjadinya tsunami Palu pada tahun 2018. Di kalimat terakhir ini seharusnya adalah menunjukkan tujuan dari penelitian ini. Oke, maka penelitian ini dibuat untuk atau bertujuan untuk boleh mendeskripsikan dan mengevaluasi boleh. Nah, apakah memang yang diteliti adalah perilaku masyarakat? Karena judulnya tadi kaitannya dengan dampak sosial ekonominya. Perilaku masyarakat dengan sosial ekonomi itu berbeda. Jadi yang mau dibahas di artikel ini, dampak sosial ekonominya kah? Atau perilaku masyarakatnya mengenai dampak? Kalau memang yang mau dibahas adalah perilaku masyarakatnya, behaviornya, maka judulnya yang harus diganti. Yang dibahas apa, Bel? Yang lainnya juga. Mbak Atika? Pakai yang dampak enggak dilakukan. Gimana? Apa, Bel? Putus-putus. Bukan perilaku masyarakat. Yang mau dibahas adalah sosial ekonominya. Ambil yang dampaknya, Bu. Dampak ekonomi. Dampak sosial ekonominya. Baik, kalau memang dampak sosial ekonominya, maka kalimatnya diganti ya. Jadi kalimat terakhir ini, paragraf terakhir ini adalah mendeskripsikan fokus dari penelitian atau tujuan penelitian yang itu harus sesuai dengan judul kamu di atas. Oke, bisa dicatat ya.
Bisa. Jadi ini ada hal yang baru di sini perilaku masyarakat kan tidak ada di bahasannya. Kalau seperti itu, tolong Sheila dinaikkan sedikit. Saya masih ingin membahas pendahuluan. Diarahkan ke paragraf yang ada, nah ini detail kerugiannya. Agak ke atas sedikit. Bukan, ke bawah ya berarti. Yang ada detail kerugiannya tadi. Nah, detail kerugian Kurang bawah. nah ini ya. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa detail kerugian untuk pemukiman ini kan paling besar 9, triliun. Kemudian ada di sini pada sektor ekonomi dan ada pada sektor sosial. Ya, ada 4 triliun dan ada 3 triliun. Kenapa? Ini kan bisa dijadikan sebagai alasan bahwa kalau pada sektor pemukiman itu kan dampaknya pemukiman ini bisalah dibangun ya. Tetapi yang perlu kita bahas lebih mendalam itu adalah bahwa di sini pada dampak ekonomi dan sosial itu jumlahnya juga sangat besar. Kalau dijumlah sekitar 7,59 triliun. Ini cukup besar sehingga perlu dibahas dampak sosial ekonominya itu seperti apa. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai latar belakang. Jadi tidak hanya sampai titik ini, tapi kalian bisa membahas dari sini bahwa ini adalah latar belakang yang kuat kenapa dampak sosial ekonomi setelah tsunami di Palu itu perlu dibahas. Gitu ya Bel ya. Ini tambahannya Bu Noli di latar belakang supaya lebih kenapa sih kok penting bahas dampak sosial ekonomi setelah tsunami di Palu itu kenapa kok penting? Nah, itu dari data ini bisa ditarik. Gitu. Kalau pemukiman misalkan, pemukiman itu kan sektor yang istilahnya itu bukan yang berkepanjangan ya, sektor yang ya memang ya rusak paling utama ya rusak di pemukiman, tapi dampak seterusnya, dampak yang lebih panjang itu kan lebih ke sosial, bagaimana sosial dan ekonominya itu, sehingga itu bisa difokuskan tadi di paragraf terakhir sebelum metode. Oke, terima kasih. Silakan lanjut ke metodenya. Untuk metode yang diambil naratif literatur review dengan topik dampak sosial ekonomi tsunami di Kota Palu. Kemudian sumbernya dari Google Scholar dengan mengambil kata kunci tsunami Palu, dampak tsunami Palu, dan dampak sosial ekonomi tsunami Palu. Kemudian teknik analisis datanya adalah analisis tematik, yaitu sebuah prosedur dengan memberikan pandangan untuk mencari pola seputar serta menjelaskan dengan fenomena yang terkaji. Oke, untuk boleh. hasil dan pembahasan Belum. Ya, nggak apa-apa. Paling nggak ada progres ya, teman-teman semuanya. Metodenya dijadikan satu paragraf saja, karena yang namanya paragraf itu kan terdiri dari beberapa kalimat. Kalau dia hanya berdiri sendiri, satu kalimat itu bukan namanya paragraf. Jadi metodenya oke, pakai literatur review atau kajian pustaka gitu boleh. Ya, terserah kalian, yang penting benar ada sumbernya, menurut siapa. Baik, sudah, itu masukan dari Bu Noli. Silakan dilanjutkan di hasil dan pembahasan dan seterusnya sampai abstrak gitu ya. Oke, silakan yang mau konsultasi lagi. Terima kasih Bu Noli. Sama-sama. Bagus untuk kelompok berapa ini? Terus pokoknya kelompoknya Bella, Ayu, Mbak Atika, dan teman-teman semuanya. Oke, silakan. Kelompok 4 ya. Oke. Lanjut kelompok lain yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya perwakilan dari kelompok terakhir untuk menjelaskan mengenai artikel yang kelompok kami buat, yaitu mengenai analisis dampak gempa bumi terhadap sektor pemukiman warga di wilayah Kabupaten Malang. Jadi bisa saya ambil judul ini berdasarkan gempa bumi yang terjadi di Malang pada tahun 2021. Yang barusan kemarin ya? Iya. Oke. Ini template-nya pakai template-nya Iya, siapa, Bu. Sel? Maaf, ini template-nya masih belum. Ya, saya nanti disesuaikan sama yang saya sudah upload di e-learning ya. Iya. Untuk abstraknya mengenai Oke. Biasanya abstrak itu dimulai dari tujuan. Oke, nggak apa-apa. Gempa bumi adalah getaran. Nah, penelitian ini bertujuan atau dimulai dari Malang ya. Wilayah Malang itu merupakan wilayah pegunungan yang sering terjadi gempa gitu. Dimulai dari latar belakang sedikit juga boleh. Jadi bukan penjelasan gempa bumi itu adalah kita semua sudah tahu bahwa gempa bumi itu adalah sebuah getaran gitu. Tapi bisa dimulai dengan kenapa kok memilih dengan wilayah Malang ya. Kan bisa dikaitkan bahwa wilayah Malang itu merupakan daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan dia dekat dengan laut juga sehingga dia rawan terjadi gempa, sering terjadi gempa gitu ya. Di Malang itu sering gempa itu bisa terjadi setiap setahun itu bisa berapa kali, itu kan ada datanya. Nah, di sini penelitian ini atau artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak gempa bumi terhadap sektor pemukiman warga di wilayah Kabupaten Malang. Nah, itu. Jadi latar belakangnya jangan menjelaskan tentang gempa bumi adalah, tapi menjelaskan bagaimana struktur wilayah yang ada di Malang. Struktur litosfernya. Gitu Sela masukannya ya. Iya, Bu. Ini Sela kelompoknya siapa saja? Kelompoknya Hana, Mega, Zulfa, Alfi. Oke. Kemudian penelitian ini bertujuan, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, studi pustaka, dilakukan dengan tahap formulasi permasalahan, mencari literatur, menganalisis data, dan analisis dan interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak yang diakibatkan dari gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang terhadap bangunan warga berupa kerusakan aset berupa rumah warga, bangunan komersil, dan infrastruktur lainnya. Kesimpulan ini. Oke, boleh. Yang diperbaiki latar belakangnya tadi ya, yang sebelum penelitian ini bertujuan. Itu. Oke, langsung ke pendahuluan. Boleh di kuning-kuning, tak apa-apa. Gempa bumi adalah di kuning-kuning dulu nggak apa-apa. Siapa jenenge salah. Teman-teman ini ya, hati-hati dengan plagiarismenya ya. Boleh ngambil, pokoknya di parafrase. Nanti karena saya unplug, saya cek plagiasinya. Oke, silakan. Secara geografis. Untuk pendahuluannya. Nah, kamu terlalu jauhnya ke Indonesia, Bel. Bel sama Sela. Lakukan analisis seperti ini, letak-letaknya boleh, tapi langsung tertuju pada wilayah Kabupaten Malang. Ya, yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi, secara geografis, wilayah Malang adalah bla bla bla. Jadi langsung to the point, tidak usah terlalu jauh ke Indonesia dulu, gitu nggak usah. Nah, itu boleh. Malang merupakan salah satu wilayah yang sering. Nah, itu boleh ditambahkan dengan Malang itu letak geografisnya seperti apa? Ditambahkan. Seperti Indonesia tadi ya, mungkin cari data Malang itu letak geografisnya di mana? Dia terletak di wilayah bagian mana Indonesia? Dia terletak di berapa bujur timur, lintang bujur barat. Nah, itu dijelaskan secara geografisnya untuk yang wilayah Malang. Sehingga bisa dijelaskan di situ kenapa Malang itu sering mengalami gempa. Itu Bel. Apa? Bella mana? Sela. Iya, Bu. Ya, Sel ya. Jadi Ya. jangan terlalu jauh ke Indonesia.
Kalau misalkan mungkin langsung saja ke daerahnya Malang gitu Bu ya. Iya, jadi pertama jelaskan dulu letak geografisnya Malang. Ya, karena dari letak geografis itulah yang menyebabkan sering terjadinya gempa pada Kabupaten Malang. Ya. Tadi sudah, maksudnya kamu membahas letak geografis Indonesia itu betul, cuma terlalu jauh. Kejauhan. Kalau kita kan hanya di artikel ini kan fokusnya hanya membahas tentang wilayah Malang. Jadi ya lebih ke Malang ya. Kemudian tambahkan juga sehingga menyebabkan Malang sering terjadi gempa gitu ya. Nah, dampak gempa di Malang itu terjadi pada saat kapan saja. Nah, itu cari sumbernya. Mungkin tanggal berapa, dalam 1 tahun terakhir, misalkan tahun 2021 saja, gempa di Malang itu ada berapa kali kejadian. Itu bisa ditambahkan juga di latar belakang. Iya, di sini belum ada. Ya, itu dicatat ya. Ini rekam nanti saya upload kok di e-learning. Jadi kalau misalkan lupa masukannya Bu Noli bisa diputar lagi ya Zoom-nya gitu. Itu gitu ya Sela. Ke bawah. Nah, yang dampak gempa bumi yang dapat struktur bangunan meningkat kebanjiran. Oke, tujuannya berarti penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gitu ya. Kalimatnya ditambahi bertujuan untuk saja. Memang biasanya artikel itu dimintanya pada paragraf terakhir pendahuluan itu menyebutkan tujuan penelitian ini itu untuk apa. Gitu. Masih di mute Bel. Belsel. Terus daftar pustakanya nanti ya, jangan lupa. Oke. Oke, boleh. Metodenya sudah. Metode ke bawah lagi, Sela. Nggak usah terlalu detail ya. Karena nanti kalau terlalu banyak yang digunakan, misalkan ya, simpel aja. Karena sebenarnya metode literatur review, kajian pustaka itu kan susah ya sebenarnya. Itu harus bersumber dari banyak. Sumbernya itu harus dari banyak sekali sumber literaturnya. Dan ada beberapa software itu yang bisa digunakan sebenarnya kalau pakai literatur review itu. Bisa pakai Force Viewer dan sebagainya. Tapi teman-teman nggak usah terlalu jauh ke sana. Sama kayak punyanya Bella saja tadi, misalkan kalau literatur review-nya itu diambilnya dari Scholar ya, ngambilnya dari Google Scholar, dari beberapa artikel, jurnalnya tentang apa saja, gitu saja. Tidak usah dari kamus, apakah benar nanti nyari dari kamus, ensiklopedia, itu kan enggak toh. Jadi yang benar-benar sumber pustakanya nanti itu dari mana saja, itu yang harus dijelaskan. Enggak usah terlalu banyak, enggak apa-apa. Enggak harus yang high ini memang bagus, tapi kan nanti tidak digunakan oleh teman-teman dalam penulisan artikel ini. Ya. Jadi yang tadi punyanya Bella, kelompok 4 itu sudah tepat. Jadi meskipun simple tapi tepat, itu memang yang digunakan oleh kalian. Jadi pakai Scholar, ngambil beberapa artikel dari Google Scholar, gitu aja boleh dijelaskan. Atau terus ditambah nanti misalkan teman-teman punya data sekunder dalam artian ada wawancara dengan masyarakat di sana tentang bagaimana pemukimannya setelah kena dampak, itu boleh ditambahkan di situ sebagai sumber sekundernya gitu. Ya, kalau terlalu banyak kamus, teks, ensikloped itu tidak perlu. Ya, itu yang benar. Ini yang benar ya, teman-teman. Tapi tidak teman-teman ini kan masa belajar, sedikit belajar, jadi tidak sampai ke sana. Gitu.
Gitu ya Sela ya, metodenya nanti dipersingkat. Ya Bu, untuk apa daftar pustakanya itu apa ada minimalnya? Daftar pustakanya biasanya 10 lah, 10-15. Ya, kalau bagus ya 15 lah. Minimal maksimal 15 itu bagus kalau di artikel ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan kelompoknya Sela? Oke, kalau nggak ada bisa di end. Mas mau tanya Sela? Enggak ya? Sudah, Oke, sip. Jadi diperbaiki. Sudah bagus. saya revisi dulu, Ya. Nanti kita ketemu lagi. Itu teman-teman revisi, sudah ada revisiannya ya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok. Masih ada 2 kelompok lagi yang belum. Silakan. Dibesarkan ya, Baroro ya. Tapi belum selesai, Bu. Enggak apa-apa. Belum selesainya sampai mana? Analisis dampak gunung meletus terhadap zat itu. Kota Lumajang. Iya, jadi kelompok kami menggunakan judul artikel analisis dampak gunung meletus terhadap sektor perekonomian masyarakat di Kota Lumajang. Nah, kejauhan juga sama kayak tadi ya. Iya. Indonesia. Kejauhan. Langsung aja di pulau. Bolehlah mungkin dimulai dari Pulau Jawa. Ada Pulau Jawa, Pulau Jawa, Jawa Timur ya. Lebih ke Jawa Timur, kemudian Jawa Timur itu salah satunya Lumajang, kemudian letak geografisnya seperti apa, struktur litosfernya bagaimana, lebih ke situ. Dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Nah, itu latar belakangnya langsung fokus, jangan terlalu jauh. Karena yang dibahas di situ adalah daerah Lumajang. Lumajang. Jauh-jauh. Sama kayak punyanya Sheila tadi pembahasannya ya. Iya. Terus mungkin kenapa kok yang dibahas di sini itu adalah sektor ekonominya, bukan yang lainnya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kenapa dengan Alasan ekonomi? itu, alasan kenapa memilih sektor ekonominya. Karena ada nggak di statementnya di situ? Baru kemarin kan Gunung Api Lumajang itu ke bawah, Baroro. Nah, terus terakhir ke bawah lagi. Nah, belum ada kan di sini, belum fokus paragraf terakhirnya. Iya, belum. Ya, jadi ditambahkan di situ data-data dampaknya. Kenapa sih kok butuh membahas dampak ekonomi dari masyarakat Lumajang itu? Apakah ya jelas, apakah ekonominya itu benar-benar terganggu kemarin? Ya kan bisa dijelaskan bahwa di sana itu mata pencahariannya apa?
Misalkan mata pencarian di sana adalah apa? Biasanya kebun ya, kebun atau perkebunan ya. Iya, Apa? yang Perkebunan. banyak. Nah, yang banyak kan perkebunan. Kebun apa? Nah, ketika dia apa namanya terjadi bencana gunung meletus, berarti kan dia tidak akan pastilah dia tidak akan bisa untuk berkebun lagi, kemudian lahan perkebunannya akan menjadi rusak dan sebagainya, sehingga maka dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang dampak ekonomi bagi masyarakat Lumajang yang terdampak gunung meletus. Gitu. Itu di paragraf terakhir sebelum metode. Baik, Bu Loli. Oke. Kemudian untuk metodenya sama seperti tadi, pakai tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, literatur review-nya itu kan review berupa ulasan. Nah, kamu harus menjelaskan literatur review-mu di sini itu sumbernya mana saja. Jadi boleh misalkan literatur review berisi ulasan, rangkuman, dan pemikiran penulis tentang beberapa sumber pustaka seperti artikel, buku, slide, informasi, dan internet, dan sebagainya tentang topik yang dibahas. Nah, dalam penelitian ini, literatur review yang digunakan adalah berupa artikel dari jurnal yang di-browsing, yang di-searching dari Google Scholar tentang apa saja. Nah, Iya, Bu. terus ini sudah ada hasilnya. Coba lihat saya hasilnya. Iya, gitu ya, boleh. Benar. Oke, silakan diteruskan, nggak apa-apa. Tadi masukannya gitu ya, Tarara ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu Loli. Sama-sama. Jangan lupa nanti daftar penulisan daftar pustakanya ya, yang bagus. Oh iya. Oke, sip. Silakan satu kelompok lagi. Sudah siapkah yang lainnya? Yang satu lagi. Tinggal kelompoknya siapa ini? Yang belum? Kelompoknya siapa yang belum? Adakah orangnya? Siapakah? Baik, terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Rabu. Jamnya kalau memang mau pagi silakan pagi. Kita nanti diskusi lagi di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Loli. Ya, sama-sama. Saya N ya.